Ini penting sangat ya. Terus pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat. Ini ku laisa fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa sampai berkeyakinan Nabi kemudian 5 keramat. Terus dari inna woha akrama Nabi Muhammadin bikhamsin keramat, itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang sakit ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama. Kalau bin zaman kuliner bahasa Arab. Muhammadan itu nama. Sangka mati nabo Muhammada yuhamidu tahmidan nabo Muhammada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini ruwana. Ben ada di pemimpin Islam iso sorok. Ora bengak-bengok tok ora iso sorok. Bahaya itu. Bahayanya begini karena ruwana ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama, tapi ada kata kerja yang ditafauli itu diharapkan baik. Kenapa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, namanya sebenarnya banyak apa? Harto, jenenge bagus, ben kelakuane apik, jadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ana iki lah diceluk Gus, mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen jenenge iku Agus, kok bapake ku dendam zaman mondok iku ora celuk Gus. Awas anakku tak jalano Agus. Dadi ora anak kiai lah diceluk. Dadi aja ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus sing angel yaitu bejo, itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi dawadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubba. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah, nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad, dan orang yang terpuji, karena memang semua perilakunya terpuji. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu, ya alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah, tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Maknanya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Ruwana. Nah karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang Qadimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya
Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang nggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad, tapi ada kata Farqalit, ada kata Yuhanna, dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya nopo terpuji, karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling nopo alam. Kali-kali ngaji nahwu si benro bentong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, nopo persyaratan jadi ulama. Orang-orang yang kitab syarat ulama itu yang panggung, terus maca ini, penampilan ini, terus intonasi suara ini, itu jenis wong lomba, paham ya? Syarat ulama ya alim itu aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Nah, syarat wong lomba dan penampilan, apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, gue mau berngaji ke alim, tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya, nama apa? Jeling ya, nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya, karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al-kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusharul anbiya tahta qadami, wa anal aqib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul, saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah bendera. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya Nabi menyebut sekian nama, anal hasyir, anal mahi, anal aqib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Kak sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk buju, ngaji, penghindar, apa? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul, apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu, syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Tapi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh, mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayir wa kullu mutaghayir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar, daripada TV didominasi al-maksiyah terus ingin menampilkan ketaatan, ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Aqib, Nawaha, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manaqib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim, karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf, banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq, siapa yang nggak tahu kalau Allah itu memberi rizki? Al-Wahhab, ya memang Allah memberi. Al-Hadi, memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenis Sartono, tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nah aku sudah di kiai, terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh, karena pengajar kiaian itu. Ya sudah, gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi, makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang, karena nanti tetap ada tambahan-tambahan. Ya misalnya jeneng kamu itu, ya wow, misalnya jeneng kamu Sartono bawa Kijo, terus tapi ternyata ke hafal Quran alim, nanti dia dipanggil di akhirat, wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Teko, jadi jeneng kampungannya hilang, apa? Tapi nak jenenge muarab wapi, ya tapi jebule kelakuane ra karuan. Dul
Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Lakonan kok ngono iku piye? Padahal jenenge apa? Abdul Qadir. Abdul Qadir aslinya apa? Duplikatnya wallahu alam. Nah makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenang ya, nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad, orang yang dipuji karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya, tuh calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden, Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya ini. Yang satu ya gitu. Pan akhirnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya sendiri. Pan pusing jadinya. Semua kiai itu andai kan eling Allah itu rano ujub, rano kemuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim, Allah yang mentakdir saya mengajar, Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang tak kabur karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Semua Indonesia begini karena saya. Sing sitok sing tukang ngeritik tanpa tak ingatkan, nggak tahu. Presiden nggak tahu apa-apa, dia tahunya setelah baca buku saya. Terus kan saling kritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya, yang alim gak mau luhur, karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah, itu namanya Ahmadu. Makanya setiap Nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahli. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Jadi maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana ke sebenarnya nak usum swarga yang ngaji teng mriki. Kok sebenarnya wiridane padha. Mana dilatih saiki. Insyaallah sebenarnya aram tu swarga lali. Mergo wiridan yang saya ajarkan itu enggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang enggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridane ahli swarga. Aku ora roh malaikat itu posisine saiki delok sinis, wo seneng ra roh. Kemungkinannya sinis, gayane koyo ahli swarga. Itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin dalam malaikat kok hasud itu capopo gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah, sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti, cung baca alhamdulillah, kamu baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, terus tahlilan kemana? Maksudnya asli, tahlilan asli orang, karena orderan pitung dinane mayit asli, nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial, aslinya orang ben tahlil diundang terus. Dan makanya aku abek sing kritik tahlilan itu setuju, ngiling pangeran kok tadi diundang. Abek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi, lha wong wiridan kok dikritik kuwi lha opo? Cara aku wae sing biasa, waras wae biasa wae. Mestine yo isin to. Kena ada di kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhe-gedhe tenanan ibu-ibu nangis, mestine isin ki tau ngono tenan ta ora ning omah. Nang pedak ono order bareng sing udang mau melarat anggap sidik-sidik, bareng sing sugih semangat itu apa-apaan sing kritik ya padha dene ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di
wiridan. Memangnya dilafadzno kalimat tauhid. Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu ngerti tahlilan bolak-balik. Secara kula kesadat nulis ora ono sunah Nabi, ora ono ora ono hadis. Ya aku mending aku ya kowe ngerti ngono iku ya ora ono hadis. Nabi ora ngajari. Nabi ora ngajari cangkem elek yo mending. Terus padha ora hadis e bar ora usah yo bar ora wis. Padha apa ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pada ana wong ngundang ora ajarane Nabi. Nabi wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhire wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Tapi gak. Nah ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Dan itu udah mau melarat tes tangi turu gak salin santai. Tapi nak diundang ning kabupaten jasa no siarono mana mau malaikat seguyut wono wah jadi keluar kadang kepet jasa selalu diguyu malaikat serasa lha kula sering maca lho nabi pangeran jangan ngarepmu ora tau maca jangan kira saya ada pernah serbanan gua sering serbanan tapi pas sampai pangeran mawon sampai sampean serasa Lalu beberapa kali sholat pangeran kayak nggak serban, emang pangeran. Sampai sampean wedi gua. Tapi suatu saat mungkin aku tua menowo, tapi kemungkinan itu kecil. Tapi ya mungkin. Jadi yang jelas kalau sering nabi pangeran doang gitu. Sering kalau tuh. Maksudnya aduh, sholat di nabi pangeran ya asik. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafaz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allah Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Nah, jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran paling tidak secara ilmu kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi pasti kekafiran itu hilang maka Nabi menamakan dirinya anal mahi alladhi yamkubi al kufro saya ini pelebur atau penghilang karena dengan saya kekafiran menjadi hilang ilmunya loh maksudnya aja terus angker wong kafir kok pateni ben wong kafir hilang wong kafir orang mati kabeh sadunya wis mati sih tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, gak apa-apa. Suruh aja ngajar Ihya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab Ihya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul, jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nanti namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan karena boe jenenge mau gaya-gayanan kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana ya di mana-mana namanya keren Ghazali tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya, seperti saya misalnya saya ini kan dulu anak bapak saya misalnya pecinta Bahaudin Naksabandi nama saya Bahaudin Naksabandi nah, semua orang alim kan nama Asnawi dulu orang alimnya orang Mekah madhab Syafi'i itu Asnawi terus ditiru sama buyut saya Kudus namanya Asnawi tepak alim tenang. Saya kira banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang nggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak, yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang nggak waras ya banyak.
Ora aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa iku rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liane ya KW-KW niku ya. Ya ana sing apik, ana sing apa ya. Tapi saya sebagai cinta buta be Rasulullah itu gak suka kalau orang yang saya cintai disaingi. Makanya kalau ora didendam, bagaimana ini kok masalahnya itu. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apa kok tak mangkel, ya akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, akhirnya tengah-tengah benal hub wal bughdi antara senang dan karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu nggak terima, apa? Nggak terima. Tapi masalahnya sing nyatet itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah, kowe terima misalnya orang jenis Abdul Qadir Jilani itu bowling ngamen gedaan, jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan kayak gitu. Jawab, nah Ridho kebangetan. Tapi kayak Ridho ya keliru. Jenakno iku ya tafaul, soalnya sampeyan husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal khop wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedeng barno ora wis. Ya sudah. Aldo kanca dhisik ngaji muen ora pati paham. Saiki dadi kiai. Wah anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muen ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Tutur iku jeneng ulama non Arab jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak nyai tangga-tangga jeneng kok ngono kok. Padahal ning muen ada nama itu ya. Tom Badawi. Orang Indonesia itu Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi, itu ahli qiraah Syafa. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini sinten? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilat Jawa jadi Seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung yang satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang orangnya Ahlul itu marganya Sato. Karena ilat Jawa jadi Seto. Oh itu di daerah saya banyak wali Seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwocok